Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sahabat subscriber semuanya dan calon subscriber semuanya. Kembali lagi di channel saya, WNM Entertainment. Eh, Pada malam hari ini, teman-teman, maaf. Sebelumnya, pada konten saya sebelumnya, kita seringkali membahas mengenai tentang pariwisata, sejarah, kemudian tentang psikologi ya teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas apa sih itu gairah atau keinginan, atau yang teman-teman sering ketahui adalah kata passion. Masih berhubungan dengan psikologi juga teman-teman ya, cabang ilmu dari psikologi. Passion itu sendiri seringkali membuat kita bahagia, bahkan bisa merasa tenang karena kita bisa menjalani hidup sesuai keinginan, baik itu di bidang sekolah, karir atau pekerjaan, bahkan hobi teman-teman. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas secara bersama-sama bagaimana caranya sih menumbuhkan passion dalam diri kita. Oke teman-teman, saya sudah merangkumnya menjadi beberapa. Yang pertama, temukan motivasi yang mendasari keputusan Anda semua. Nah, maksudnya bagaimana? Beberapa orang membuat keputusan karena sangat terpengaruh oleh tuntutan dalam bersosialisasi, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri, dinilai baik oleh orang lain, dan dianggap tahu aturan. Walaupun menjadi bagian dari komunitas adalah hal yang sangat baik, Anda akan seperti orang yang kehilangan tujuan hidup jika selalu membuat keputusan hanya berdasarkan apa yang baik bagi Anda menurut orang lain. Pada intinya, di sini berhentilah untuk selalu mengharuskan diri sendiri, teman-teman. Kemudian, yang kedua yaitu temukan nilai-nilai keutamaan Anda semua, teman-teman. Nilai keutamaan di sini maksudnya begini, teman-teman. Keyakinan dasar seseorang dalam menjalani hidupnya. Keyakinan ini biasanya diwujudkan dalam kehidupan religius atau spiritual, tetapi biasanya juga bisa melalui cerminan kepribadian Anda dan hal-hal yang paling memuaskan bagi Anda. Contohnya begini, teman-teman. Riset membuktikan bahwa Anda tidak bisa bahagia dan termotivasi jika kehidupan Anda tidak selaras dengan nilai-nilai keutamaan yang Anda yakini. Selain itu, Anda juga akan cenderung menunda-nunda sebab aktivitas yang Anda lakukan tidak terasa bermakna. Oke, teman-teman bisa pahami ya, atau bisa menanyakan kepada diri sendiri ya. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan refleksi diri dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Coba teman-teman sekali-kali untuk mungkin ketika sambil tiduran atau sambil di ruang tamu, sambil bertanya kepada diri sendiri dalam hati ya teman-teman. Banyak orang tidak punya waktu untuk benar-benar mencari tahu apa nilai keutamaan mereka. Sediakan waktu dan bertanyalah kepada diri sendiri apa yang Anda anggap benar dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian yang keempat, temukan pola dan tema dari jawaban-jawaban Anda. Setelah memikirkan beberapa jawaban atas pertanyaan tadi, bahkan Anda boleh membuat pertanyaan sendiri, teman-teman. Mulailah mengamati jawaban Anda sendiri. Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda? Apa yang Anda anggap tidak memuaskan? Nah, kemudian dari pertanyaan itu kita jawab secara pribadi, teman-teman. Kemudian yang kelima, coba pikirkan apa yang ingin Anda lakukan. Ajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Apakah selama ini Anda menjalani hidup dengan melakukan apa yang Anda sukai, tetapi tidak bisa sering-sering? Silakan teman-teman sekalian bertanya pada dirinya sendiri ya. Nah, cobalah menggali keinginan terdalam dengan berusaha mencari tahu keinginan yang benar-benar
Anda ingin lakukan dan menyalurkan secara produktif atau aktif, sehingga Anda merasa bergairah atau sangat bersemangat untuk menjalani hidup. Cobalah mengajukan beberapa pertanyaan, saya contohkan ya teman-teman sekalian, kepada diri kita sendiri pertanyaan ini. Mungkin bisa juga dengan apa tujuan hidup saya, kemudian apa yang paling sering saya lakukan, kemudian apa yang berulang kali saya coba lakukan, apa yang menarik perhatian saya, kemudian apa kegiatan saya yang saya sukai, apa kegiatan yang akan saya lakukan meskipun tidak dibayar, kemudian hal apa yang bisa membuat saya rela mengabaikan segalanya demi bisa melakukannya, kemudian kegiatan apa yang membuat saya merasa sepenuhnya menjadi diri sendiri, dan lain-lain ya teman-teman. Silakan dengan pertanyaan masing-masing dari teman-teman semuanya. Kemudian yang keenam, coba pikirkan kegiatan apa yang selalu ingin Anda lakukan. Berbeda dengan membuat catatan tentang semua hal yang membuat Anda bahagia. Kali ini teman-teman atau Anda harus menulis semua hal yang selalu Anda impikan tetapi belum pernah terlaksana karena tidak sempat atau mungkin keterbatasan dana atau tidak bisa, atau bahkan karena agak menakutkan. Teman-teman ajukan beberapa pertanyaan berikut kepada diri sendiri ya teman-teman. Contoh, saya kasih pertanyaan seperti ini: apa yang ingin saya lakukan waktu masih kecil? Apa yang selama ini paling saya impikan tetapi tidak pernah bisa terlaksana? Kemudian apa yang saya pernah mimpikan, hal yang mustahil sehingga saya abaikan? Kemudian apa bacaan atau khayalan yang paling saya sukai? Kemudian bisa juga apakah ada yang tidak saya coba karena harus meninggalkan zona kenyamanan? Kemudian bisa juga apa yang akan saya lakukan jika tidak ada kendala? Ya, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut kembali ke teman-teman semua ya. Nah, kemudian yang ketujuh nih teman-teman, tentukan tujuan. Karena tujuan itu bisa sangat besar. Misalnya mencari pekerjaan baru atau kecil, kemudian mengikuti kursus ini agar Anda bisa menentukan tujuan yang mungkin tercapai teman-teman. Nah, yang kedelapan, buatlah komitmen untuk menghindari perilaku siap tetapi. Nah, di sini teman-teman mungkin kurang paham ya. Kali ini saya akan membahas maksudnya apa sih buatlah komitmen untuk menghindari perilaku siap tetapi. Nah, menurut Martha Beck, pengajar teknik memotivasi diri sendiri, menggunakan frasa untuk menggambarkan ketakutan yang menghambat seseorang saat ia ingin mencoba hal-hal baru. Maksud dengan kata siap di sini berarti begini teman. Kata siap berarti ada kegembiraan atau inspirasi yang mendorong Anda atau kita atau orang lain mungkin untuk mengejar sebuah keinginan. Kemudian kata tetapi adalah munculnya ketakutan yang mencegah Anda atau kita sehingga tidak mau lagi berusaha untuk mengejarnya. Nah, yang kesembilan teman-teman, lakukan latihan menenangkan pikiran. Dan yang kesembilan ini maksudnya seperti ini teman-teman. Terkadang hambatan terbesar yang bisa memadamkan gairah hidup atau keinginan atau passion Anda adalah sebuah ketakutan. Saya juga tidak memungkiri, saya juga pernah seperti itu. Jika ketakutan mengendalikan Anda atau kita saat membuat keputusan, Anda akan selalu menghindari sebuah resiko teman-teman, atau tidak mengalami kerentanan sedikit pun. Padahal mengalami kerentanan dan kesediaan untuk membuka diri adalah cara menjalin hubungan baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Tolong teman-teman garis bawahi ya. Saya ulangi, ketika ketakutan mengendalikan sobat atau Anda atau kita saat membuat keputusan, Anda, sobat atau kita
akan selalu menghindari resiko atau tidak mau mengalami kerentanan atau kecacatan. Padahal mengalami kerentanan atau kecacatan tadi dan kesediaan untuk membuka diri adalah cara menjalin hubungan yang baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Rasa takut biasanya muncul saat kita atau Anda terlalu fokus pada apa yang mungkin terjadi, teman-teman, sehingga tidak bisa menerima keadaan yang sedang terjadi. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mungkin berlatih untuk menenangkan pikiran. Kemudian yang ke-10, teman-teman, bersabarlah menghadapi diri kita sendiri. Maksudnya menemukan apa sumber gairah hidup Anda atau kita berarti melakukan eksperimen yang membutuhkan waktu. Mungkin Anda harus mencoba berbagai ide sebelum menemukan apa yang paling Anda sukai. Mungkin banyak orang yang gagal menemukan gairah mereka sebab sudah langsung menyerah saat keadaan terasa mulai sulit, teman-teman. Kemudian yang terakhir, teman-teman, dari 1 sampai 10 tadi, yang langkah terakhir yaitu adalah ambil kesimpulan, teman-teman. Cobalah meliburkan diri dalam waktu 1 hari tanpa melakukan apapun, tanpa menonton TV, tanpa memegang ponsel, laptop, atau lain-lain. Mungkin coba di saat itu rilekskan diri untuk beberapa saat, lalu perhatikan pikiran Anda, teman-teman. Apakah Anda bisa membayangkan gadget yang lebih canggih? Apakah Anda bisa melihat diri sendiri yang sedang membangun bisnis pribadi atau merancang rumah di mansion berikutnya? Apakah Anda merasa seperti sedang memulai sebuah proyek yang sudah terpikirkan sejak 2, 5, atau bahkan 10 tahun yang lalu? Kemudian Anda bebas berlama-lama menjadi atau mengamati pikiran Anda. Anda mungkin tidak bisa langsung mendapatkan ide, tetapi pada akhirnya Anda akan muncul kesadaran bahwa Anda sangat menginginkan sesuatu. Jadi percayalah pada insting teman-teman atau Anda semua ya. Jika rasanya baik, coba lakukan. Kemudian, jika Anda tidak bisa lagi menikmati hobi yang selama ini Anda lakukan, tidak apa-apa, tidak masalah. Sebagai manusia, kita selalu berkembang dan berubah. Kita tidak pernah berada dalam kondisi yang sama untuk waktu yang lama. Kemudian, cobalah buatlah buku harian dan tulislah pikiran-pikiran tadi atau keinginan yang muncul. Tuliskan apa yang terasa sangat menyenangkan, lalu pilihlah salah satu yang bisa Anda kejar dan bisa Anda capai. Buatlah rencana untuk meraih keberhasilan dan menyiapkan perjalanan Anda meraih keinginan tersebut. Kemudian yang terakhir, pekerjaan yang berasal dari hobi bisa tidak menyenangkan lagi jika Anda tidak lagi menyukai kegiatan ini karena dilakukan penuh waktu. Coba lakukan kegiatan Anda sebelumnya, meliburkan diri sejenak dari kegiatan yang sebelumnya untuk membuat Anda bergairah, lalu lakukan lagi untuk mencari tahu apakah Anda masih menyukai kegiatan tersebut. Oke teman-teman, mungkin penjelasan dari saya tadi bisa membuat teman-teman paham, membuat teman-teman mengerti. Saya juga belajar, teman-teman, kita semua belajar. Oke teman-teman semua, jika teman-teman merasa konten saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, silahkan untuk like, comment, and share. Kita juga bisa berdiskusi ya teman-teman, ya silahkan di komen juga, di share juga, di like juga ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan selalu pesan saya kepada teman-teman sekalian, selalu gerakan 4M ya teman-teman.
yaitu mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sahabat atau teman subscriber semuanya, khususnya dari WNM Entertainment. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.